Ya mudah-mudahan saya bisa ringkaskan saja apa yang saya ucapkan. Sahabat masih hidup saja terjadi mereka saling bunuh-membunuh. Saya lupa lagi tadi ayat itu. Kaum Aus dan Khazraj akhirnya dipersatukan oleh Rasulullah. Inilah tadi yang Allah katakan. Ingatlah ketika engkau semua hampir berada di dalam jurang tepi jurang kebinasaan. Fa anqadzakum minha. Lalu kemudian aku nasihatkan kepadamu dengan perintah Allah yang jelas, lalu engkau dipersaudarakan. Ini tadi saya lupa lagi karena semangat. Coba bisa kalau pulang di rumah lihat surat Al-Imran ayat 100 berapa itu. Itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kamu dijadikan indah hatimu sehingga engkau bersaudara karena Allah. Nah, ini kita perlu hindari perpecahan. Nah, saya lanjutkan. Terjadinya pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan dan Husain. Terjadi sahabat utama dari Rasulullah dan cucunya Rasulullah dibantai dan dibunuh. Itu kenapa terjadi, saudara? Karena fitnah adu domba menyebar pada waktu itu. Iya, saudara. Imam Husain sewaktu mau dibunuh, dia berkata, padahal yang membunuh ini semua generasi sahabat, saudara. Yang membunuh Imam Husain sendiri, anaknya sahabat Rasulullah. Tahu saya sebut namanya, tidak enak dimuliakan beliau. Anaknya sahabat Nabi yang ahli surga. Ya. Beliau Imam Husain berkata, kenapa tega-teganya engkau hendak membunuh saya? Apakah engkau tidak mengetahui saya ini adalah cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar, dibantai. Kenapa itu, saudara? Karena fitnah adu domba. Ya, ini yang harus kita sadari. Kita ini umat di akhir zaman ini, jangan kita mudah mau diadu domba dengan orang-orang yang punya penyakit hati yang cenderung untuk mau merusak kekuatan ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Teringat di dalam hadis riwayat Hakim dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azamat ummatil dunya nuzi'at minha haibatil Islam wa idza tarakatil nahya 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah." Ini sudah Rasulullah dari jauh-jauh sudah mengingatkan kepada kita umatnya. Jangan kita terprovokasi dengan hawa nafsu kebencian, hawa nafsu kedengkian. Ya. Apabila umatku terlalu membesar-besarkan dunia, maka diangkat darinya kehebatan dan kemuliaannya Islam, kewibawaan Islam. Apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan haramkan kepadanya berkah kemuliaannya wahyu Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu berkah, punya mukjizat, punya sumber inspirasi yang sangat lurus. Tapi kalau kita selalu mau meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, contoh di dalam hadis yang banyak sekali, Allah akan turunkan musibah. Ini yang sekarang terjadi. Di dalam hadis yang lain. Kemudian Rasul melanjutkan, apabila umatku saling mencaci maki, saling menghina, saling mengolok-olok, saling merendahkan, maka jatuhlah mereka dari pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini jamaah sekalian, tegas. Yang ketiga saya ingin fokuskan, sifat orang mukmin itu bersih. Kalau kita cinta Rasul, kita cinta surga, mari kita uswahkan dia. Laqad kana lakum, laqad kana lakum, laqad kana lakum. Jangan kita hanya menghafal ayat ini, fi Rasulillah uswatun hasanah, tapi kita mengkhianati uswah mulianya sifatnya Rasulullah dengan di dalam hati kita banyak penyakit-penyakit yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalla barrana ma fi qulubihim bima kanu yaksabun. Ada itu bintik-bintik, titik-titik penyakit-penyakit di dalam hati kita. Ini penyakit-penyakit ini yang harus kita bersihkan. Bagi seorang pencinta Al-Qur'an, jangan Al-Qur'an kita pandai menghafalnya, tapi sifat keinginan kesucian Allah melalui tuntunan Al-Qur'an kita nodai hati kita dengan berbagai macam penyakit, sifat-sifatnya iblis. Laknatullah alaih. Ini. Oke, saya takut nanti terlalu lama lagi saya bicara. Saya hanya ingin sedikit tutup. La tahasud, dua hadis saya langsung saja bacakan artinya. La tahasadu wala tabagadu wala tuqata'u wala tadabaru wala kinkunu ibadallah ikhwana. Hadis Bukhari Muslim. Ini perintah Rasulullah. Jangan hasad, jangan saling gibah menggibah. Dalam hadis yang lain itu, jangan kamu tajassasu, jangan kamu sibuk selalu mencari kesalahan orang lain. Kamu sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, sementara dirimu banyak penyakit. Kita ini bukan manusia suci, kasihan. Saya juga bukan manusia suci, banyak sekali kotoran saya. Wala tuqata'u, jangan engkau memutuskan hubungan ukhuwah. Walakin kunu ibadallah ikhwana, jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Dalam lanjutannya di sini, lalu beliau Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasul dalam lanjutan hadis ini mengatakan, cukuplah seorang muslim itu berdosa kepada saudaranya kalau dia menghinakan saudaranya. Lalu Nabi melanjutkan takwa itu di sini, di hati. Beliau menunjuk di hati 3 kali. Beliau Rasulullah katakan hati di sini. Bukan banyaknya hafalan, bukan pandainya kita menulis, bukan pandainya kita berdakwah, bukan pandainya kita berdebat, tidak. Hati, inti daripada isi Al-Quran adalah hati. Kenapa begitu Allah katakan hati, Rasulullah katakan hati? Karena yang dipandang hati, bukan banyaknya ilmu. Wa inna Allah yanzuru ma fi qalbi. Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Jadi bersihkan hatimu. Hati, bersih. Dan kita pelihara itu hati bersih. Jangan sampai kita bawa pada saat penyakit itu, saat kita menghadap, dipanggil dengan panggilan kematian. Ya. Saya tutup dengan satu hadis, maaf. Bukanlah daripada sifatnya orang mukmin itu. Karena tiba masa ya, semangat saya. Bukan sifatnya orang mukmin itu yang selalu menghina, mencaci maki, mencela, merendahkan. Bukan. Teringat lagi. Laisal mu'minin bit-ta'an walal la'an walal fahsyah walal bahi. Tegas. Bukan sifatnya orang mukmin yang sejati, yang mengaku mukmin sejati, mukmin, anak mukmin. Tapi kalau sifatnya at-ta'an, melaknat, menghina, mencaci maki, walal la'an, melaknat, merendahkan, walal fahisyah, dan bersifat keji, berbuat ahli dosa, walal bahi, dan hatinya selalu mau menyakiti di antara sesamanya, berperangai jelek, su'ul adab. Karena